Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin melakukan personal reading untuk salah satu klien saya ya, yang akan berulang tahun ya, di sekitaran bulan Juni ini ya, sampai akhir bulan Juni ini ya. Perlu saya ingatkan, ini adalah personal reading, oke? Jadi sudah tentu belum bisa cocok ya, belum tentu bisa cocok bagi semua orang yang menonton video saya ini. Tapi kalau misalnya ya, bagi kalian ada merasakan kecocokan atau tertarik pada personal reading ini ya, atau ada kesamaan dalam cerita hidup kalian ya, maka mungkin energi kalian ketarik masuk ya, atau energi kalian sama dengan si klien saya yang satu ini. Oke. Jadi segala macam readingan saya ini tidak perlu kalian bawa baperan dulu ya. Apalagi ini kan personal reading kan, untuk perorangan kan. Memang sudah mendapatkan persetujuan dari orang tersebut dan request dari orang tersebut untuk menyuruh saya membuat video ini. Kalau tidak, saya hanya menggunakan WA saja ya. Oke, memang izin ya dari orang tersebut ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal reading dengan diri saya ya, maka nomor WA saya tercatat atau tercantum ya di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Here we go. Seorang pria ya, klien saya ini ya. Oke, untuk Mr. JKJ ya, saya singkat saja dengan Mr. J ya, yang bertanya soal past life, kehidupan masa lalu ya, sebelum reinkarnasi ya. Bagi kalian yang percaya dengan reinkarnasi, boleh ya ikut-ikutan ya video saya ini ya. Tapi beberapa orang yang tidak mempercayai reinkarnasi ya cukup abaikan saja, tidak perlu sampai berkomentar yang bukan-bukan, hargailah ya orang lain yang mempercayainya ya. Oke. Kita sama-sama mesti bisa menghargai ya di sini ya. Kalau tidak bisa menghargai orang lain juga kan, nanti ya karmanya kan kita juga tidak akan dihargai oleh orang-orang juga guys ya. Oke. Jadi ya cukup abaikan ya video saya ini ya. Oke, untuk Mr. JKJ ya, siapakah past life ya, kehidupan masa lalu? Dear Heavenly God and Universe, mohon beritahu saya, siapakah past life dari kehidupan masa lalu dari mohon beritahu saya dengan jelas, akurat, lengkap, terpercaya, dan mohon jadikanlah sebagai kenyataan. Amin, amin, amin. Untuk orphan. Orphan ini adalah anak yatim piatu ya. Kemudian saya tarik lagi. Father ya. Seorang pria juga ya, seorang father ya, sosok seorang tokoh figur ya. Berarti gender tidak berubah ya, Mas Bro ya, Mas J ya. Celtic ya, Celtic ini adalah salib ya, oke. Kemudian ada kartu Mother. Seorang yang spiritual saya rasakan di sini ya, Mas Bro ya. Kalau ditanya ya, siapa kehidupan masa lalu dari Mas Bro ini ya, orphan ini menjelaskan ya, kalau diri Mas Bro ini seorang anak sebatang kara ya, dan ada kemungkinan Mas Bro ini bukanlah ya seorang yang berasal dari
negara Indonesia ini ya, tapi lebih cocoknya ya, Kelti ini ya, ibaratnya seorang yang berasal dari kota Yerusalem ya. Ngerti kan Mas Bro ya? Kota Yerusalem kan, tempat di mana umat Nasrani itu berasal kan, pas sekali ya, Mas Bro di kehidupan masa kini kan kembali menjadi seorang umat Nasrani juga ya. Saya lihat ya, karena anak yatim piatu ya, atau anak sebatang kara, jadi ya tugas tanggung jawab ya dari Mas Bro ini kayaknya sangat berat ya di muka bumi ini ya. Mas Bro juga orang yang spiritual juga saya lihat kan, Kelti kan, di sini kan, salib kan, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan juga saya lihat, oke. Dan ada father figure dan mother figure di mana Mas Bro ya menjadi seorang ayah dan juga menjadi seorang ibu bagi anak-anak Mas Bro di masa lalu. Nah, ngerti kan? Alias ya, tanpa mengandalkan siapapun ya, Mas Bro menjadi tokoh figur ya, sosok seorang tokoh figur untuk seorang ayah dan juga seorang ibu bagi diri Mas Bro sendiri, di mana Mas Bro yang mencari makan untuk diri Mas Bro sendiri, Mas Bro yang mencintai diri Mas Bro sendiri, memanjakan Mas Bro sendiri, ibaratnya seorang ibu yang memanjakan anak-anaknya ya kan, berfungsi sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu yang terlihat oleh saya ya. Dan ada kemungkinan ya Mas Bro ini berasal dari kota Yerusalem ya, atau Kelti ya. Salib ini kan terletak di kota Yerusalem kan. Ada kemungkinan Mas Bro berasal dari sana, oke. Kemudian dari kartu tarotnya saya akan bedah ya dengan terperinci, dengan deep reading ya. Bukan general reading lagi karena ini adalah personal reading. Saya akan melakukan deep reading ya, ala versi saya sendiri. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please beri klarifikasi, konfirmasi, sekaligus penjelasan dari kartu Orphan, anak yatim piatu, father, ayah, Kelti, salib, ya, mother, ibu, ya, yang menjelaskan siapakah past life, kehidupan masa lalu dari Mr. Mohon beritahu saya dengan lengkap, jelas, akurat, dan terpercaya, dan mohon jadikanlah sebagai kenyataan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Bottom of the deck di sini ada kartu Three of Cups ya. Ini adalah zodiak Cancer. Energi dari Mas Bro sendiri ya, oke. Ada Mother, nah di Empress ini seorang ibu kan, kemakmuran ya, seorang yang kuat ya, penuh dengan tanggung jawab sekali ya di kehidupan masa lalu ya. Bisa jadi Mas Bro ini juga seorang wanita juga, karena Mas Bro seorang wanita, lihat Orphan ini kan seorang anak gadis kan, seorang anak gadis yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, mesti cari makan sendiri. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini adalah zodiak Taurus dan Libra ya. Kemudian ada kartu Three of Wands. Oke. Ini adalah zodiak Aries ya. Terpisah jauh ya. The Emperor. Zodiak Aries lagi ya. The World. Zodiak Capricorn. Kemudian ada kartu King of Cups. Ya. Zodiak Scorpio. Oke, sekarang saya sudah bisa mengerti ya. Past life, kehidupan masa lalu ini ya, ibaratnya ya, kesendirian atau anak sebatang kara ya, dimana saya lihat ya, orang tua Mas Bro ini ya, yang melahirkan Mas Bro ya,
Bukan mereka meninggal, tapi mereka meninggalkan Mas Bro ya. Karena mungkin ya orang tua Mas Bro di saat itu ya hamil di luar nikah ya, atau hamil yang secara tidak resmi ya Mas Bro, ngerti kan? Sehingga takutnya kan menjadi aib kan, yang dicerca atau dihujat-hujat oleh orang kan. Bahkan ya di sini ada kartu di Empress ya, atau seorang single mother ya, dimana mungkin ya di kehidupan masa lalu ibunya Mas Bro ini ya hamil Mas Bro ini dalam keadaan tidak memiliki seorang suami. Nah, ngerti kan? Dalam keadaan tidak punya seorang suami, atau dipermainkan oleh seorang pria hingga hamil kan, kemudian ya dicampakkan, ditinggalkan oleh pria tersebut, dan pria itu ya pergi jauh ya, Three of Wands ya, pergi ke negara seberang dan lautan ya, untuk mencari harta dan tahta ya, untuk mencari kedudukan, untuk mencari uang, dan kemudian tidak kembali lagi. Dan akhir hidup dari ayah Mas Bro ini adalah the world ya, dengan cara berkelana keliling dunia kan. Dan King of Cups, saya melihat ya, ayah Mas Bro di kehidupan masa lalu itu seorang pria yang tidak, sorry to say ya Mas Bro, jangan tersinggung ya, orang yang tidak bertanggung jawab ya. Mungkin itulah sebabnya ya, Mas Bro di sini ya ada rasa kesedihan, Celtic ya, salib ya. Itu adalah rasa luka yang sangat mendalam sekali ya, di kartu Lenormand kan, Celtic atau salib ini kan, cross kan, ibaratnya ya sesuatu luka ya, suatu luka atau sebuah kesedihan ya, di mana Mas Bro kan udah ibunya Mas Bro dicampakkan oleh ayah Mas Bro di kehidupan masa lalu ya, dalam keadaan hamil. Kemudian ya setelah melahirkan Mas Bro ya, ibunya Mas Bro ya meninggalkan Mas Bro, kemudian pergi jauh ya. Oke, dan pergi entah kemana saya juga tidak tahu ya. Ibaratnya hamil mereka kan di luar nikah kan, atau tidak sah kan, takutnya dihujat oleh orang kan. Mereka meninggalkan Mas Bro kan. Saya lihat Mas Bro sampai ya dewasa kan di kehidupan masa lalu Mas Bro ya, selalu berpikir, siapakah diriku? Mas Bro ini kan selalu ingin mencari tahu ya, siapakah diri Mas Bro yang sesungguhnya, siapakah orang tuaku ya. Ada kartu di Empress, ada kartu di Emperor lagi, ada tendensi dan kemungkinan Mas Bro memang tampak sangat jelas ini father, ini mother. Nah, ngerti kan? Nah, tampak sangat jelas sekali dalam kehidupan Mas Bro di masa lalu kan, Mas Bro sebagai seorang anak gadis kan, mesti bisa menjadi sosok tokoh figur ya, seorang ayah ya, bagi diri Mas Bro sendiri. Dari sejak kecil cari duit sendiri kan, berusaha sendiri kan, dengan darah dan keringat sendiri, ibu ya, dan sekaligus menjadi ibunya diri Mas Bro sendiri ya, ibu bagi Mas Bro sendiri ya, memanjakan diri Mas Bro sendiri. Mas Bro orang yang sangat merindukan orang tua, saya lihat ya di masa lalu ya. Ada kartu The World ya, hidup Mas Bro ya, hidupnya kayak seperti berkelana kan, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, pergi ya, pergi dari satu tempat kan, berpetualang dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari dunia Mas Bro sendiri ya, dengan seorang diri, dengan perasaan emosi yang sangat labil ya. Pantesan energi dari Mas Bro ya terbawa sampai kehidupan masa lalu, yang bawaannya kan agak emosional ya. Kalau sudah emosi ya, tutur kata dari Mas Bro yang Mas Bro keluarkan dari ucapan mulut Mas Bro itu kan bisa sampai maki-makian kan, dengan gampangnya kan, dengan mudahnya kan, memaki orang kan, sampai perkataan yang jorok, perkataan yang kotor pun keluar semua kan. Itu semua faktor energi dari kehidupan masa lalu Mas Bro ya, dimana ada kemarahan, rasa sakit hati, luka yang sangat mendalam banget ya di sepanjang kehidupan masa lalu ya, dari diri Mas Bro ini ya. Energinya terbawa sampai hari ini, kasarnya ya, sehingga ya membuat diri Mas Bro ya berubah menjadi tipe-tipe seorang yang emosional ya, gampang marah kan, kasar lagi kalau sudah ngomong kan. Oke, ada kartu di Hierophant ya di sini ya. Dari segi faktor spiritual di sini ya, saya melihat ya, Mas Bro ini sesungguhnya ya orang yang sangat percaya akan keberadaan Tuhan ya.
Oke, kalau dalam masalah agama ya, Mas Bro ini kayaknya orang yang tidak main-main ya, alias orang yang tidak berani mempermainkan masalah-masalah agama ya. Dan di kehidupan masa kini ya, keberuntungan menyertai diri Mas Bro. Ada Ten of Pentacles ya, ibaratnya menggambarkan ya, dari luka yang diterima oleh Mas Bro di masa lalu kan, di kehidupan masa kini ya, sebagai gantinya ya, Mas Bro memiliki ya kehidupan yang makmur. Oke? Karena Mas Bro sudah cukup ya, sudah banyak sekali merasakan asam garam kehidupan di kehidupan masa lalu ya. Jadi Mas Bro ya berhak atau layak ya menerima sebuah kemakmuran ya, uang yang berkecukupan, tapi ya tidak sampai menjadi miliaran kek kan, tidak menjadi seorang miliarder kek kan. Tapi di kehidupan masa kini kan Mas Bro tidak kekurangan apapun. Nah, itu adalah hadiah yang pantas ya Mas Bro peroleh ya dari alam semesta. Tapi satu-satunya energi buruk atau energi negatif yang terbawa sampai kehidupan masa kini adalah King of Cups ya. King of Cups ini kan orang yang emosional. Ngerti kan Mas Bro ya? Orang yang emosional kan, kalau sudah marah ya, emosinya tidak stabil banget sekarang. Takutnya ya, sekali emosi yang sudah tidak stabil kan, kata-kata makian itu kan bisa bermunculan semua cakap kotor kan, omongan-omongan yang jorok kan, maki-makian kan. Sangat gampang untuk memaki orang. Karena memang Mas Bro dari kehidupan masa lalu ya, dididik secara keras oleh kehidupan, dididik secara keras oleh lingkungan. Oke, nah di sini ada kartu The Devil yang muncul kan. Ini menjadi sebuah sisi buruk atau sisi negatif ya dari diri Mas Bro sendiri ya, yang mesti Mas Bro perubahin sekarang. Oke. Rasa ketidakpuasan ya, Mas Bro ada merasakan nggak sesuatu rasa ketidakpuasan gitu kan, dimana ya orang yang emosinya tidak stabil ya, gampang marah, gampang memaki ya, gampang mengeluarkan kata-kata yang jorok ya, itu ada kaitannya ya dengan energi ya, energi dari emosional atau emosi dari jiwa Mas Bro ini, ngerti kan Mas Bro? Di mana bawaan energi ini datangnya dari kehidupan masa lalu Mas Bro ya. Saya lihat ya, energi negatif ini ya membuat Mas Bro ini seperti orang yang kayak gimana ya, Knight of Pentacles kan. Ini zodiak Virgo ya, ibaratnya mengubah Mas Bro ini menjadi orang yang agak ambisius banget ya. The Devil ini kan ambisius kan, terobsesi. Tapi terobsesinya itu ya bukan kepada orang-orang, bukan kepada wanita ya, atau bukan kepada lawan jenis atau bermain cinta di mana-mana ya kan. Tapi lebih terobsesinya ya diri Mas Bro ini ya adalah ke masalah keuangan ya. Mencari uang ya, workaholic ya, kerja mati-matian. Uang yang sudah didapat sebenarnya sudah banyak. Mas Bro akan merasakan emosional lagi kan, merasa tidak cukup. Itu karena apa sekarang? Faktor energi dari kehidupan masa lalu, di mana Mas Bro ini kan sebatang kara hidup secara melarat kan. Jadi kayak gimana kan, anak yatim piatu kan yang berkeliaran di mana-mana kan. Bahkan sampai di depan gereja tempat ibadah kan untuk meminta-minta kan kepada orang kan. Kerja keras hanya untuk cari makan sendiri, untuk membuat diri sendiri nyaman. Energi itu akan berubah menjadi rasa trauma ya Mas Bro ya. Sehingga ya trauma itu kan, kalau jiwa kita sudah lecet ya atau sudah sakit ya, sampai kita menjalani reinkarnasi sekalipun ya, lecet atau sakit itu kan pasti akan meninggalkan bekas juga sampai hari ini sekarang. Oke? Tapi kita hanya tidak mengingat ya kenapa kita menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang beringas dalam tutur kata kan. Kita nggak pernah tahu kenapa kita bisa kayak gitu. Bahkan Mas Bro ya pasti kadang-kadang juga bertanya juga, kenapa ya saya begitu terobsesi dengan uang ya. Saya begitu kasar banget ya kalau sudah ngomong kan, kalau sudah kecewa kan, aduh bla 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 kan, omongan jorok itu keluar kan. Mas Bro kalau berpikir sampai gila sekalipun ya, Mas Bro juga tidak akan mendapatkan jawabannya ya. Jawabannya hanya bisa ditemukan melalui kartu tarot ini.
ya kan, melalui past life ya, kehidupan masa lalu Mas Bro ya, di mana Mas Bro pernah mengalami kehidupan yang luar biasa sangat keras ya, luar biasa sangat menyakitkan sekali ya, sehingga menempa ya pribadi Mas Bro menjadi orang yang sangat keras dalam bertutur kata sekalipun ya, karena Mas Bro di sini ya justice ya, keadilan, oke? Ada karma baik yang mesti ya, yang pantas Mas Bro dapatkan ya setelah Mas Bro menerima kan kehidupan masa lalu yang sangat pahit tersebut kan. Di sini ya di kehidupan masa kini Mas Bro mendapatkan keadilan, yakni kehidupan yang mapan. Tapi secara pribadi ya, dari dalam jiwa Mas Bro ini ya, kayaknya luka itu masih membekas ya sampai sekarang ya. Dimana Mas Bro sendiri juga tidak tahu kan kenapa Mas Bro bisa kayak gitu kan. Sampai mati pun, sampai gila pun Mas Bro mencari tahu jawabannya. Mas Bro juga tidak akan ya mengetahuinya. Oke? Jawabannya ya ada di kehidupan masa lalu Mas Bro ya. Dimana luka di kehidupan masa lalu Mas Bro itu kan, lecetnya ya, lukanya itu terbawa sampai hari ini, sekarang. Dan ada kemungkinan ya, istri dari Mas Bro ini ya, adalah ya reinkarnasi dari ibunda dari Mas Bro ya, ibunda dari Mas Bro ya. Ini langsung ya, intuisi saya kan, yang sudah mengarahkan ya, mata ketiga saya yang sudah mengarahkan kan. Ada kemungkinan istri dari Mas Bro ini ya, adalah ya ibunya Mas Bro di kehidupan masa lalu yang menelantarkan Mas Bro ya, sehingga Mas Bro kan mungkin bisa saja memperlakukan istri Mas Bro itu kan dengan agak semena-mena, agak dikit kasar kan, bahkan dalam ucapan sekalipun ya, tetap Mas Bro ini kan bertanggung jawab terhadap istri Mas Bro juga sekarang, ngerti kan? Tapi ya dibalik rasa bertanggung jawab kan, hubungan Mas Bro dengan istri Mas Bro itu kan, kalau Mas Bro sekali udah marah-marah ya kan, istri Mas Bro itu kan bakalan Mas Bro sembur ya habis-habisan ya, semprot habis-habisan kan, maki-maki habis-habisan kan. Sebenarnya ini adalah energi siklus karma yang berlangsung ya, di mana pembayaran karma dari seorang wanita yang pernah mencampakkan Mas Bro, yang pernah melahirkan Mas Bro, kemudian mencampakkannya di pinggir jalanan. Lebih tepatnya, Kelti ini kan, intuisi mata ketiga saya mengatakan membuangnya di depan pintu gereja. Nah, kayak gitu ya. Ngerti kan? Di depan pintu rumah ibadah lagi. Jadi, Mas Bro mungkin ya sakit hati dan tidak terima sampai hari ini, dan ibaratnya ya karma yang sangat pantas ya untuk diterima oleh ya seorang wanita yang pernah melahirkan Mas Bro tapi mencampakkan Mas Bro, membuangnya ya di depan pintu gereja, di depan pintu rumah ibadah kan. Hari ini reinkarnasinya keluar menjadi istri Mas Bro, dimana ada kemungkinan, ada tendensi ya Mas Bro memperlakukan istri Mas Bro ini kan agak semena-mena ya. Kalau udah marah kan, Mas Bro sudah merasa agak kesal dikit kan, tutur kata Mas Bro kan, yang Mas Bro keluarkan kepada istri Mas Bro itu kan langsung berupa kata-kata makian, kata-kata yang jorok gitu kan. Ini adalah karma ya, kalau saya lihat ya, karma banget ya ini ya. 3 Pentacles di sini ya. Saya lihat ya, dari masa lalu Mas Bro ya, Mas Bro ini ibaratnya orang yang selalu ya kemana-mana kan, ingin mencari jati diri Mas Bro, ingin mencari ya keberadaan orang tua Mas Bro ya. Sampai dewasa pun ya, Mas Bro sudah bekerja mati-matian mencari uang ya kan, untuk menghidupi ya diri Mas Bro yang sebatang kara tanpa seorang ibu, tanpa orang tua kan. Tapi Mas Bro masih berusaha ingin mencari tahu siapakah ya sesungguhnya orang tua dari Mas Bro tersebut ya. Oke. Di sini ya terlihat sudah sangat jelas 3 Pentacles ya. Mencari bantuan ya dengan cara-cara kreatif ya untuk mencari tahu siapakah orang tuaku ya. Oke. Sampai kepada orang-orang yang mengenal Mas Bro kan. Mas Bro tanya terus kan. Mas Bro cari uang kan. Ada Queen of Swords ya. Tujuan Mas Bro ya untuk mencari siapakah orang tua Mas Bro ya. Di sini ya tidak membuahkan hasil ya. Meskipun saya merasakan ya Mas Bro sesungguhnya ya telah menemukan sosok seorang ibu yang
ibu kandung Mas Bro di kehidupan masa lalu yang pernah melahirkan Mas Bro ya. Tapi ibu kandungnya Mas Bro ini juga enggan untuk mengakui Mas Bro ya, atau tidak pura-pura ya, tidak mengenal Mas Bro lagi, saya lihat ya. Itu yang menyebabkan Mas Bro ini menjadi sakit hati yang luar biasa dalam banget ya, the devil ya. Kayaknya jadi dendam banget kan kepada si wanita itu kan. Dan pas sekali ya, energi yang terdeteksi di sini, di mana wanita yang membuat Mas Bro sakit hati, yang melahirkan Mas Bro menjadi ibu kandung Mas Bro, yang membuang Mas Bro kan, menyebabkan Mas Bro ini menjadi anak sebatang kara ya. Hari ini dititiskan, dilahirkan menjadi istrinya Mas Bro ya. Ini terlihat oleh saya ya. Lihat wanita yang meminta koin kan. Ibaratnya ya, alam semesta ini kan adil kan. Alam semesta ini adil. Jadi siapapun yang menabur ya, dia yang akan menuai sekarang. Ibunda Mas Bro membuang diri Mas Bro ya. Dia menuai karma juga, saya lihat. Oke. Menjadi istri Mas Bro kan, yang hidupnya kan tergantung pada diri Mas Bro terus kan. Pada tanggung jawab dari Mas Bro sendiri ya. Six of Pentacles ya. Sehingga Mas Bro kan bisa dengan semena-mena atau sewenang-wenang kan memperlakukan dia kan. Tapi ya tidak terlalu kasar banget sih ya. Tidak sampai memukuli sih, saya lihat kan. Tapi ya mungkin aksi pembalasan dendam. Nah, Judgment kan, ini karma ya, hukum tabur tua ya. Mas Bro tetap ya bertanggung jawab dan memproteksi istri Mas Bro tersebut ya. Tapi satu sisi ya, kalau Mas Bro ini sudah marah ya, atau perasaan Mas Bro ini sudah kacau balau ya, sedang punya masalah kan, maka pelampiasannya itu ya langsung kepada istri Mas Bro ya. Yang tidak makan nangka kan, alias kena getah ya. Nah kayak gitu kan. Mas Bro maki-maki terus kan. Judgment, ini adalah hukum tabur tuai sebenarnya. Pembayaran karma yang mesti dibayar. Nah, kayak gitu ya. Ada judgment ya, kesalahan ya, yang mesti ditebus ya oleh seorang wanita ya, yang mencampakkan anaknya di masa lalu ya. Kemudian ada kartu The Hangman lagi yang muncul ya. The Hangman ini adalah zodiak Pisces ya, karena planet Neptunus ya. The Hangman ini kan ibaratnya menggambarkan ya, siklus ini ya akan tetap bergelantungan terus ya. Oke, masalah seperti ini akan tetap ya bergantung terus ya. Kalau Mas Bro ya tidak berusaha untuk menyelesaikan ya siklus seperti ini ya, maka siklus ini akan berjalan terus. Ya kan, sampai istri Mas Bro, sorry to say ya, istri Mas Bro kan wafat kan, meninggal dunia kan. Barusan Mas Bro kan bisa melupakan ya dendam yang satu ini, atau pembayaran karma berakhir sampai di sana. Oke, ini yang terlihat oleh saya ya. Ini ibaratnya masalah ini masih belum selesai ya. Sampai hari ini ya, masih gantung ya. Karena berapa banyak waktu yang Mas Bro ya habiskan untuk bertahan hidup di muka bumi di kehidupan masa lalu ya. Misalnya Mas Bro ya bertahan hidup hingga 70 tahun di kehidupan masa lalu ya, dalam keadaan terlantar ya, sejak lahir dibuang ya. Maka 70 tahun juga ya istrinya Mas Bro ya, atau wanita yang pernah membuang diri Mas Bro ini ya, orang ini ya mesti membayarnya dalam waktu 70 tahun juga di kehidupan masa ini. Jadi ibaratnya ya, masalah seperti ini masih belum selesai ya. Kalau Mas Bro ya memiliki ya hati nurani yang agak lapang, jiwa yang memaafkan ya, maka Judgment ya, Mas Bro yang bisa memutuskan rantai karma ini. Sekarang ya, Mas Bro ya, karma ini masih terjadi ya selama Mas Bro masih ada memendam rasa sakit hati dari kehidupan masa lalu Mas Bro ya. Dimana karma ini mesti Mas Bro selesaikan terus ya. Kalau tidak selesaikan, Mas Bro masih akan terus menunggu Hangman ya, sampai ya hutang karma ini terbayar sampai lunas. Nah, ini adalah kartu penantian ya, atau menunggu ya. Ibaratnya kan seseorang yang melakukan investasi kan, dan sedang menunggu ya karma itu terhapus sampai sepenuhnya. Oke, dan siapa yang bisa menghapus karma ini ya, dari diri Mas Bro sendiri, bukan dari istri Mas Bro ya.
istri Mas Bro ya, ibaratnya ya, hari ini telah membayar karmanya dengan menjadi ya seorang wanita yang mengabdi ya kepada diri Mas Bro ya di dalam kehidupan rumah tangga ini ya. Sekarang Mas Bro lapang dada enggak untuk melepaskan dia ya, untuk ya memberikan maaf ya kepada apa yang telah dia lakukan di masa lalu tersebut. Nah, sekarang kayak gitu. Oke? Sekarang ya, energi dari ayah Mas Bro tidak terdeteksi ya di sini ya. Oke? Ada kartu Ace of Swords yang muncul kan. Nah, cuma Mas Bro ya yang bisa mengkat ya, bisa memotong putus ya rantai karma tersebut ya. Oke, Mas Bro ya. Kalau Mas Bro ya mau menenangkan ya perasaan emosi dari Mas Bro kan, kalau Mas Bro sudah mendengar readingan saya ini ya, kalau bisa saran saya ya putuskanlah rantai ini ya. Jangan biarkan rantai ini ya terus ya berkelanjutan. Kasihan ya istri Mas Bro tersebut ya. Memang dia telah bersalah ya di kehidupan masa lalu Mas Bro ya, karena sebagai seorang ibu kandung yang membuang bayinya kan. Tapi ingat juga Mas Bro ya, kenapa dia membuang Mas Bro ya di masa lalu? Karena ya pria yang mempermainkannya, yang menghamilinya di luar nikah ya, tidak bertanggung jawab, pergi dari diri dia, memutuskan dia secara sepihak. Sehingga ya mungkin ya di dalam pikiran ya ibu kandung Mas Bro di kehidupan masa lalu kan berpikir ya, daripada saya memiliki anak di luar nikah kan, nanti takutnya anak saya dihujat kan, atau dihujat atau disumpah-sumpahin oleh orang kan, dicemooh oleh orang-orang kan. Lebih baik saya tinggalkan dia dan biarkan dia menjadi anak sebatang kara ya. Setidaknya menjadi anak sebatang kara atau anak yatim piatu masih bisa mengundang rasa kasihan, rasa simpati, rasa empati dari orang ya. Daripada seorang anak yang tidak memiliki ayah ya, masih mendingan kalau ayahnya meninggal sekarang, pass away ya. Tapi ayahnya sekarang pergi, tidak bertanggung jawab. Hamilnya itu kan di luar nikah lagi. Nanti takutnya ya anak saya disumpahi oleh orang, dihujat oleh orang, diperolok, dibully oleh orang kan. Oke? Saya juga kayak gimana ya, sebagai ibunda dari Mas Bro ini kan, saya juga ya kayak gimana ya, saya juga tidak mau dilempar batu kan oleh orang kan, disiksa atau dibully kan, dianiaya oleh orang kan, karena di masa lalu itu kan sangat ketat banget kan, sekali mengetahui kan perempuan yang hamil di luar nikah tanpa seorang ayah kan, masih mendingan kalau ayahnya meninggal ya, itu masih ada rasa pertanggungjawaban lagi kan, masih ada yang membuat kita memiliki muka atau harga diri untuk bertemu dengan orang lagi. Tapi ya, pria yang menghamili itu tidak meninggal, malah meninggalkan pergi ya, pergi ke luar kota atau pergi jauh ya, ke negara seberang ya, tidak mengakui anak dan istrinya kan, dalam keadaan status yang masih hidup. Ya kan? Jadi takutnya ya anaknya yang setelah lahir kan menjadi bahan cemoohan ya, atau bahan sumpah ya dari orang-orang. Jadi lebih baik anak ini menjadi sebatang kara, menjadi anak yatim piatu. Ya kan? Menjadi anak yatim piatu tanpa ada seorang ibu ataupun bapak ya, masih bisa mendatangkan belas kasihan dari orang-orang yang mengadopsinya. Barangkali dia bisa diadopsi oleh orang kaya lagi, oleh keluarga yang berada lagi, saya lihat kan. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran ibunda Mas Bro ya di masa lalu ya. Tapi sesungguhnya ya pikiran tersebut telah salah ya. Mas Bro tetap ya dalam kehidupan yang kayaknya ya terbengkalai ya. Karena di sini ada Celtic ya, atau simbol dari rumah ibadah atau gereja kan. Bisa jadi kalaupun Mas Bro diadopsi ya, diadopsi oleh orang gereja dan hidup di dalam gereja. Nah, ngerti kan? Hidup di dalam gereja jadi anak sebatang kara kan, yang mengikuti para suster, para pastor kan, para romo gitu kan, cari duit sendiri, bekerja sendiri tanpa ada status, tanpa ada orang tua kan. Kartu terakhir kan, hanya mencari ya kemakmuran dan kenyamanan hidup dari Mas Bro sendiri kan. Oke, sampai detik ini ya, sampai ya di kehidupan masa kini ya,
King of Pentacles ya, Mas Bro ya, sebagai upah atau hadiah dari alam semesta setelah kepahitan yang Mas Bro lewatin ya, Mas Bro berhak ya mendapatkan kehidupan yang makmur, kehidupan yang utuh ya, kehidupan yang diakui, memiliki orang tua ya. Dan di kehidupan masa lalu ya, seharusnya Mas Bro ini kan setelah tumbuh dewasa sampai sudah tua kan, sampai menikah dan memiliki anak kan, Mas Bro ini sesungguhnya ya sudah berhasil ya berjuang ya menjadi seorang yang makmur ya. Tapi perjuangan itu mendatangkan rasa sakit yang tiada tara banget ya. Oke, rasa sakit yang tiada tara banget. Tapi Mas Bro berhasil menjadi orang yang sukses. Dan hari ini ya, atas keinginan dari Tuhan atau atas keinginan dari alam semesta ya, Mas Bro, tujuan Mas Bro lahir ke muka bumi ini ya, sebenarnya untuk membuat orang yang mencampakkan diri Mas Bro ini ya, membayar atau melunasi hutang karma mereka. Oke? Melunasi ya kesalahan yang telah mereka perbuat pada diri Mas Bro ya. Pantesan ya, Mas Bro kalau terhadap keluarga Mas Bro ini kan kasar banget ya, sampai marah-marah kan. Ada kemungkinan ya keluarga Mas Bro itu ada kaitannya dengan orang yang pernah mencampakkan, membuat Mas Bro menjadi anak yatim piatu sebatang kara di kehidupan masa lalu. Ini yang terlihat oleh saya ya. Jadi hari ini mau tidak mau mereka mesti memakan hati ya untuk hidup bersama Mas Bro ya dalam satu keluarga. Nah, saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri Mas Bro ya. Diri Mas, dear Heavenly God and Universe ya, please berikan saran, pesan, dan nasihat kepada mohon berikan saran, pesan, dan nasihat dengan lengkap, jelas, akurat, dan terpercaya, dan mohon jadikanlah sebagai kenyataan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Heart desire ya, keinginan dari hati ya. The angel are supporting and guiding ya, and protecting you as your dream become a reality ya. The angel, para malaikat-malaikat pelindung dari Mas Bro ya, atau spirit guide dari Mas Bro ini kan mensupport ya, mendukung, membimbing dan melindungi Mas Bro ya di dalam ya pencapaian ya impian Mas Bro untuk menjadi kenyataan. Apapun yang menjadi impian dan kenyataan dari Mas Bro ya, disarankan ya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan perintens doa ya dari diri Mas Bro ya. Talk to your angels ya. Berbicaralah ya pada malaikat pelindung Anda ya. Instead of worrying, ask for divine guidance ya. Oke. Maksudnya di sini ya, apapun yang menjadi permasalahan dari Mas Bro ini ya, Mas Bro jangan berdiam diri aja ya. Oke. Katakanlah kalau memang tidak bisa Mas Bro katakan ya kepada manusia ya, tidak bisa Mas Bro katakan kepada orang-orang di sekeliling Mas Bro ya, maka di dalam doa Mas Bro ya, sampaikanlah kepada Tuhan, siapakah diriku, siapakah kehidupan di masa laluku ya, dan apa tujuan hidupku di masa kini, apa yang mesti saya lakukan ya Tuhan, ya kan, mohon beritahu saya. Beri saya petunjuk melalui apapun yang bisa menyadarkan diri saya. Saya kalau misalnya merasa kurang jelas kan, mohon buat saya untuk mengerti. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ya, career change ya. Oke, perubahan karir. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. Sesungguhnya ya, tujuan hidup Mas Bro ini ya untuk mencari sebuah kenyamanan ya, untuk mencari sebuah kemakmuran, karena sudah cukup ya
Ibaratnya kan, bahasa gaulnya kan, amit-amit jabang babu ya. Saya sudah tidak mau lagi kan kehidupan masa lalu kan, di mana saya menjadi anak sebatang kara, saya yang menjadi ayah bagi diri saya sendiri. Saya juga menjadi kan seorang ibu bagi diri saya sendiri. Saya tidak punya teman-teman, dijauhi oleh teman-teman. Saya hanya mendekatkan diri kepada agama Kelti aja kan, dengan perasaan hati yang terluka ya kan. Sekalipun ya, di dalam hati saya selalu memiliki pertanyaan question mark gitu kan, tanda tanya yang begitu gede banget kan, begitu besar banget kan, bertanya kepada Tuhan, siapakah diri saya, siapakah orang tua saya, tapi tidak kunjung terbalas, tidak kunjung terjawab juga ya. Jawabannya di hari ini ya, tidak perlu Mas Bro ketahui, siapapun mereka itu ya, tidak perlu Mas Bro ketahui ya, oke? Yang perlu Mas Bro tahu di sini adalah perubahan karir. Mas Bro disuruh ya untuk mencari abundance, kelimpahan di dalam kehidupan Mas Bro ya. Pantesan Mas Bro ini ya, dalam masalah cinta kan, Mas Bro kayaknya kurang doyan kan. Mas Bro juga ya, kalau menikah juga kan, ya menikah sebagai formalitas gitu kan. Punya anak, punya keturunan kan. Tapi ya, impian Mas Bro ya, fokus atau perhatian Mas Bro ini ya, tetap Mas Bro tertuju ya pada karir dan finansial, keuangan dari Mas Bro ya. Maunya mencari uang banyak-banyak gitu kan. Tiada henti-henti kan. Udah dapat uang merasa tidak cukup lagi, merasa tidak cukup dan tidak cukup lagi kan. Maunya dapat lebih dan lebih lagi kan. Itu karena apa? Kehidupan yang sangat melarat sekali ya, sebagai anak sebatang kara atau sebagai seorang anak yatim piatu yang pernah Mas Bro ya jalani di kehidupan sebelumnya, di mana Mas Bro merasa sakit hati sekali kan. Oke? Udah sakit hati kan, Mas Bro kan sangat ingin ya mengetahui siapa keberadaan orang tua Mas Bro. Dan ada kemungkinan meskipun ya Mas Bro sudah tahu siapa keberadaan orang tua Mas Bro di masa lalu, tapi orang tua Mas Bro ini Queen of Swords lagi kan, tidak mau mengakui Mas Bro kan, alias menolak ya, menolak untuk mengakui keberadaan Mas Bro sebagai anak mereka kan. Sangat memalukan, sangat sakit sekali kan. Udah saya yang dicampakkan, sekarang bukannya saya yang dicari kan. Saya balik yang malah saya yang berbalik untuk mencari orang tua saya, karena anak-anak di zaman masa lalu itu kan ibaratnya anak yang sangat berbudi atau sangat berbakti kepada orang tua kan. Saya yang sudah dicampakkan kan, tapi bukannya saya yang dicari ya kan, melainkan saya yang mesti mencari. Setelah mendapatkannya, saya tidak diakuin lagi. Nah kayak gitu kan. Saya di-reject atau ditolak lagi, dianggap sebagai anak haram, kayak anak yang hamil di luar nikah kayak. Tapi tenang aja, hukum karma itu tetap berlaku ya. Hari ini pria, wanita yang mencampakkan diri Mas Bro ini ya, sekarang sudah ya mendapatkan ganjarannya. Dia terlahir, reinkarnasi, menjadi istri Mas Bro. Sehingga Mas Bro kalau ada masalah dikit, ada unek-unek dikit, ada rasa kesal dikit, ada problema dikit kan, langsung ya Mas Bro membuat pelampiasan maki-maki kan, atau ngomong kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor kan kepada istri Mas Bro kan. Dia udah cukup ya makan hati ya. Dia juga ya sudah cukup untuk membayar karma dia sekarang. Sudah cukup untuk membayar kesalahannya di masa lalu. Ngerti kan? Kemudian nongol lagi keluar infinite ya, abundance lagi kan, kekayaan lagi kan, kekayaan yang berlimpah lagi kan, abundance yang tiada batasannya ya. Oke, you are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose ya. Maksudnya di sini ya, infinite abundance ya. Kalau Mas Bro ya bisa melembutkan ya hati Mas Bro ya, membuka lapang-lapang ya kelembutan hati Mas Bro ini kan, untuk memaafkan dan mengakhiri siklus karma ini, mengakhiri luka-luka di masa lalu ya, yang pernah terjadi di kehidupan sebelumnya, di mana Mas Bro menuntut ya keadilan, pembayaran karma di kehidupan masa kini, dan karma itu telah dibayar ya oleh si wanita yang mencampakkan, menelantarkan diri Mas Bro tersebut ya. Dan infinite ya, Mas Bro sebenarnya bisa mendapatkan uang yang tiada batasannya ya.
infinited ya, oke? Tapi dengan cara ya, Mas Bro ya, mesti fokus ya. Lembutkan hati Mas Bro, berikan maaf kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada Mas Bro ya. Jangan tuntut dia untuk membayar karma lagi, jangan tuntut dia untuk menderita lagi seperti ya berapapun ya usia Mas Bro hidup di muka bumi di kehidupan masa lalu, maka seberapa banyak dan seberapa lama juga usia wanita itu mesti membayar karma dia kepada Mas Bro atas penderitaan yang telah dia sebabkan kepada diri Mas Bro tersebut. Nah, ngerti kan? Kalau Mas Bro bisa melepaskan, oke, fix ya. Saya sudah tahu seperti itu, ya kan? Sekarang saya kasihan melihat dia membayar karma. Saya kasihan ya melihat dia menderita. Saya tidak tega. Bagaimanapun dia istri saya, seharusnya saya menjaga, melindungi dia, membuat dia tenang. Ya kan? Kalau Mas Bro bisa berpikir seperti itu kan, akhirilah karma ini ya, dan setelah karma ini berakhir ya, career change, perubahan di dalam karir Mas Bro, akan ada infinity ya, abundance ya, abundance atau kekayaan yang tiada tara yang akan datang ke dalam kehidupan Mas Bro ya. Mas Bro akan mendapatkan kelimpahan yang double, 2 kali lipat atau 3 kali lipat, 4 kali lipat hingga 10 kali lipat. Lebih nyaman lagi ya, uang yang Mas Bro dapatkan ya, lebih berlimpah lagi. Ya kan, kalau Mas Bro bisa berlapang dada mengakhiri siklus kayak gini ya, maka Tuhan pun ya akan bisa lebih berlapang dada juga kepada diri Mas Bro juga. Ngerti kan? Ibaratnya Mas Bro bisa memberi ya sebuah kompensasi atau memberi sebuah ya kelonggaran ya pada orang yang telah bersalah kepada Mas Bro ya, maka dari Tuhan pun Tuhan juga akan menurunkan kompensasi dia juga kepada Mas Bro ya. Seharusnya Mas Bro dalam 1 bulan contoh saja mendapatkan 20 juta kan, berlipat-lipat kah jadi 80 juta, nah jadi 120 juta. Nah, apakah Mas Bro tidak mau? Padahal tujuan hidup kan. Makanya ya, untuk mendapatkan hal seperti itu ya, heart desire ya, lembutkan hati Mas Bro. Jangan memendam kemarahan, jangan memendam sakit hati lagi. Ada masalah apa-apa ya, ceritakanlah, curhatkan ya pada Tuhan. Kalau tidak, pada tokoh pengemuka agama kan. Mas Bro ini kan seorang Nasrani kan. Curhatlah ya kepada romo kek, curhat kek ya kepada suster kek, romo kek, atau pastor kek, pendeta kek, atau apa kek. Minta ya saran pesan dari mereka, minta nasihat dari mereka, minta wejangan kek kan dari mereka kan. Untuk membuat hati Mas Bro tenang. Karena bersama Tuhan ya, diri kita sebagai manusia bisa menemukan ketenangan. Selain itu, kita tidak akan menemukan ketenangan pada siapapun lagi. Dan kita tidak akan pernah menemukan jiwa yang damai di dalam diri orang lain, termasuk di dalam diri pasangan kita juga. Pada akhirnya ya, kita mesti kembali pada Tuhan juga. Karena dunia kita itu ya berasal dari Tuhan. Sampai pada akhirnya kita mesti kembali kepada dunia asli kita, yakni dunia di mana tempat Tuhan berada. Jadi, kepada Tuhanlah Mas Bro mesti menggantungkan segalanya ya. Oke? Mungkin ya, ini saja yang bisa saya sampaikan ya kepada Mas Bro ya. Doa saya semoga personal atau personal reading ini ya bisa berguna untuk Mas Bro ya. Oke, bukan masalah resonate atau tidaknya ya, tapi setidaknya bisa membuka mata hati Mas Bro ya. Kalau ada masalah apapun di dalam Mas Bro, setidaknya ya lebih bisa tercerahkan sedikit ya. Oke, Mas Bro ya, doa saya yang terbaik ya bagi diri Mas Bro ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain ya. Doa saya yang selalu positif ya, menyertai Mas Bro selalu ya. Mas Bro juga ya, jangan lupa selalu berdoa juga di sana. Doakan semua orang ya kan, doakan anak, istri Mas Bro juga. Jangan lupa dekatkan diri kepada Tuhan. Ingatlah ya, dengan hati yang lembut maka tutur kata kita ya akan ikutan menjadi lembut juga, Mas. Ngerti kan? Kenapa tutur kata kita itu berubah menjadi dikit-dikit maki-maki terus, ngomong jorok terus kan? Karena dari emosi kita, dari mana emosi kita juga sekarang? Dari jiwa kita, dari hati kita yang memang tidak beres, penuh dendam, penuh amarah. Barusan muncul tutur kata yang kasar dan keras kayak gitu. Jadi ya, lembutkan
diri Mas Bro. Oke, terima kasih banyak ya Mas Bro ya, telah mempercayakan saya untuk melakukan personal reading ini ya. Doa saya untuk Mas Bro selalu ya, happy birthday buat Mas Bro yang berzodiak Cancer ya. Oke, doa saya ya buat Mas Bro juga ya. Terima kasih banyak. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.